umatmu yang kecil. Maka kau kembali. Sudah dikurangi sampai 5 itu Bapak Ibu. Ternyata Nabi Musa menyuruh kembali lagi. Kau minta lagi dengan Rabbmu, dikurangi lagi. Disinilah cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dia kembali lagi kepada Allah untuk minta kurangi, sementara Rasulullah berpikir dari 50, 45, 40, 35, 35, 30, 30, 25, dikurangi 55. Kalau yang sisa 5 ini minta kepada Allah, pasti tinggal 0 rakaat, 0 waktu berarti. Itu kecerdasan Rasulullah berpikir, sudah diberi. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa, sudahlah. Sudah cukup aku minta dengan Tuhan. Sudah berulang kali berbolak-balik. Sudah maha besar dan maha kasih sayangnya Allah sudah mengurangi. Yang 50 ini hanya 5. Tapi jaminan Allah walaupun dikurangi 5, tetap diberikan ganjaran 50 kali. Karena apa? Kata Rasulullah, setiap kebaikan akan diberikan ganjaran 10 kali. Maka kalau kita mengerjakan 5 kali, sama halnya kita mengerjakan 50 kali. Nah Bapak Ibu, kasih sayangnya Allah kepada kita akhirnya menjadi ketetapan syariat kita mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kira-kira prediksinya Nabi Musa gimana? Nabi Musa yang mengkhawatirkan kalau umatmu itu kecil-kecil, jangankan 50, jangankan 40, jangankan 30, jangankan 20, jangankan 10, 5 saja hari ini yang mesti kita tegakkan. Masih banyak yang belepotan untuk tidak mengerjakan yang namanya sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tapi di Pulau Basing insya Allah ndak berbeda. 5 kali dalam sehari semalam Bapak Ibu, itu kita mengerjakan 17 rakaat. Di awal malam diingatkan oleh Allah ada maghrib dan isya. Ini yang paling gampang, yang paling mudah ini. Dan biasanya jamaah paling banyak dibanding dengan sholat-sholat yang lain. Maghrib dan isya. Nah mudah-mudahan di Pulau Basing ini paling dada maghrib isya ini penuh lah. Nggak dapat sesap 2 sap, nggak dapat 2 sap 3 sap. Maghrib sampai isya. Amun subuh takut kedinginan. Amun belum dapat bersunut-sunut ke masjid, coba-cobalah di rumah. Tapi Bapak Ibu, kewajiban kita yang difardukan, fardu ain artinya wajib itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau ditinggal berarti kita berdosa. Ini yang terus menerus jadi tabungan kita kalau kita tidak melakukan. Kalau kita sujud dan ruku kepada Allah akan terus mengalir pahala, tapi begitu kita tidak mengerjakan akan mengalir dosa. Itulah yang namanya wajib Bapak Ibu. Makanya prediksi Nabi Musa itu, umatmu kecil-kecil itu tidak akan sanggup. Tapi kita selalu berupaya Bapak Ibu. Karena sholat ini adalah merupakan ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa melalui perintah atau melalui perantara malaikat Jibril. Beda kan kalau kita menerima bantuan dari pejabat saja. Kalau kita dititipin, presiden memberikan sesuatu kepada kepala kampung melalui, bisa jadi melalui gubernur, bisa jadi melalui bupati, bisa jadi melalui camat. Diterimalah oleh kepala kampung, katakanlah penghargaan atau hadiah, apalah. Tapi begitu Pak Presiden mengundang langsung ke istana kepala kampung, oh, apalagi dapat berfoto, dapat selfie dengan presiden. Beda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah artinya perintah langsung ini hanya ibadah sholat. Saking sholat ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa yang punya kepentingan untuk sholat ini? Bukan Allah Bapak Ibu, tapi manusia, kita.
Yang butuh untuk sholat itu bukan Allah. Ketika ada manusia 6 miliar penduduk dunia, 6-7 miliar penduduk dunia lalu tidak sujud dan ruku kepada Allah, Allah tak berhenti jadi Tuhan. Tidak. Mau sujud atau tidak, itu tidak mempengaruhi status Allah sebagai Tuhan. Tapi perintah-perintah yang diwajibkan kepada kita itu semua rangkaian ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa, kata Allah. Nanti sebentar lagi kurang lebih 1 bulan akan kita jalani dan masuki bulan Ramadan. Ada perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Lagi-lagi menjadi orang bertakwa yang dikehendaki Allah. Jadi rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu bukan kepada Allah, bukan kembalinya kepada Allah, tapi kembalinya kepada manusia. Terlebih-lebih yang namanya ibadah sholat ini, Bapak Ibu. Karena sholat ini yang nanti pertama kali dihisab, yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita. Jadi Allah itu tidak mempertanyakan amalmu yang lain. Baik kita dengan orang tua, baik kita dengan tetangga, baik kita dengan siapa saja, bantu ini, bantu itu, kita berikan. Semua amalan-amalan itu tidak akan dihitung oleh Allah sebelum lolos hitungan kita melaksanakan yang namanya ibadah sholat ini. Ada orang membantu membangun masjid dari peletakan batu pertama sampai kunci terakhir, yang kemudian lengkap segala fasilitas, lalu kemudian tidak mendirikan sholat, dianggap tidak apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang membedakan sholat dan tidak ini, itulah beriman dan tidak beriman, atau beriman dan kekafiran setiap orang. Makanya Bapak Ibu, mari kita jaga, mari kita tegakkan yang namanya ibadah sholat ini. Allah sudah Maha Rahman, Maha Rahim. 50 kali, tapi kemudian diturunkan menjadi 5. Maka dari 5 ini, dari 24 jam ada waktu kurang lebih 23 jam 15 menit. Kalau kira-kira kita mengerjakan waktu sholat satu waktu itu 10 menit. Kelamaan sudah ini kalau kita sholat 10 menit. 5 menit lah dalam setiap waktu itu sudah cukup. Berarti 25 menit. Maka ada 23 jam sekian kita untuk bertebaran, mencari apa yang menjadi keinginan kita dalam hidup ini. Maka Allah tidak banyak minta untuk sujud dan ruku itu. Karena bukan Allah yang butuh, tapi manusia. Makanya kalau orang-orang sudah melaksanakan ibadah sholat, insya Allah kampung akan diberikan keberkahan. Kalau setiap kampung ini sudah mendapatkan keberkahan, orang-orang yang beriman, maka Allah jamin itu akan ada keberkahan. Coba kita lihat di 2 tanah haram, tanah suci, Madinah dengan Mekah sebagai contoh nyata hari ini. Kalau kita melihat apa yang bisa tumbuh, apa yang bisa ditanam, tapi kuasa Allah, yang Allah berjanji kalau satu penduduk negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan aku turunkan keberkahan. Berkah itu memberikan kenyamanan dan pelayanan, dan setiap apa yang menjadi keinginan manusia itu tersedia. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah keberkahan itu diberikan oleh Allah, dia tidak punya gaji sekalipun, kalau dia berkah hidupnya, maka akan dia dapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gaji itu bukan ukuran, tapi rizki sesungguhnya itu yang menjadi keberkahan. Ada orang yang mungkin secara finansial dia berkelebihan harta, deposito di mana-mana, rumah sewaannya juga banyak, mobilnya nggak kehitung. Tapi kalau belum rezekinya,
boleh jadi jangankan untuk menikmati segala hartanya, menikmati sesuap nasi saja, kalau memang bukan rezekinya, sekalipun dia punya uang yang banyak, maka tidak akan dia dapat nikmati. Begitu melihat daging, pusing kepala. Melihat udang, rajut-rajut lutut. Itulah yang rezekinya. Maka yang kita minta kepada Allah itu keberkahan. Sedikit tapi dapat kita manfaatkan. Nah Bapak Ibu, sholat itu salah satunya mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpaling kepada pelakunya. Maka sholat, mari kita tegakkan, jangan sampai ditinggalkan. Maghrib, Isya. Setelah Isya nanti panjang waktunya, baru kita ketemu subuh. Nah makanya saya sering berpesan ke masjid-masjid yang pernah saya tempati, kalau bisa para imam, para muazzin, para pengelola yang memang benar-benar profesional, yang memang harus kita tugaskan, yang tidak tanggung-tanggung dalam tanda kutip. Tanggung-tanggung tanda kutip itu artinya yang menyamankan jamaah, yang menyamankan setiap orang. Kalau misalnya dia jadi imam, enak kita dengar. Kalau dia azan, anak-anak kita di sini kemarin banyak ini. Manfaatkan itu. Ya. Manfaatkan anak-anak kita yang punya potensi. Ya. Apalagi kori-kori kita ini banyak. Manfaatkan itu, gali itu. Nah ini kadangkala, ya Allah ya Rabbi, nggak usahlah kita sanggulah. Kalau kita menempatkan orang yang benar-benar menyamankan dalam ibadah, itu beda. Akan berasa nyaman, berasa khusyuk, akan berasa tenang. Ya. Makanya di sini pengurus harus pintar-pintar ini, memilih dengan selektif sebaik-baiknya. Jadi selain hanya suara bagus, tapi makhrajul hurufnya, sebutan dan sebagainya, kaidah-kaidah bacaannya, pasti ada ahlinya tentu. Nah ini yang mesti juga harus menjadi pertimbangan. Karena kalau kita berdiri lama, lalu kemudian imamnya itu enak membaca, maka selama apapun itu akan menyamankan kita di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kalau kita ada imam yang memang lebih nyaman kedengarannya, lebih bagus bacaannya, mengapa tidak? Itulah yang kita jadikan imam. Karena ini akan berpengaruh kepada makmum. Itu salah satu contoh saja. Kami menirukan bukan berarti kami tahu, lebih paham, tidak. Ya. Karena sampai detik ini pun kami masih belajar tentang makhrajul huruf, tentang belajar bagaimana tajwid dan sebagainya. Sampai detik ini masih kami belajar. Karena dulu kami memang tidak pernah belajar. Cuma semangat hendak lompat MTQ itu, waduh, luar biasa. Ingat dulu masih lakanak, MTQ di batu-batu. Saking hendak lompat MTQ, naik saja tanpa dinilai. Ingat juga masih lakanak itu. Syukur apa? Syukur lompat MTQ kuno. Hendak ketahuan bacanya dari apa. Nah alhamdulillah merasakan juga panggung kan.
Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya perintah sholat ini tidak ada tawar menawar, harus kita kerjakan. Terlebih-lebih kita laki-laki Bapak Ibu. Kalau sudah akil balik, kalau sudah dewasa, maka yang namanya perintah sholat tidak bisa kita duduk, tidak bisa kita berdiri kita duduk, tidak bisa duduk kita berbaring, tidak bisa berbaring kita dengan isyarat. Kalau juga sholat dengan isyarat tidak bisa lagi, berarti terakhir kitalah yang disolatkan Bapak Ibu. Itu pun sholatnya kita, disolatkan kita itu tidak bisa lagi ruku, tidak bisa lagi sujud, cukup dengan 4 kali takbir saja. Sedih ndak itu? Di masa hidup kita tidak pernah ruku dan sujud. Tanti terakhir kita disolatkan, solatnya ndak boleh ruku, ndak boleh sujud. Karena kalau kita sudah jadi mayat, kalau sudah kita tidak ada lagi umur, lalu kita meninggal dunia, lalu kemudian yang tadi berdiri ndak bisa kita duduk-duduk, ndak bisa kita berbaring-berbaring dengan isyarat, dan isyarat itu juga sudah ndak bisa, berarti kita disolatkan. Ternyata setelah saya pikir-pikir, disolatkan orang itu pun yang menyolatkan ndak boleh ruku, ndak boleh sujud. Cukup dengan 4 takbir saja. Jangan sholat Abu Nawas. Abu Nawas begitu menyolatkan mayat, dia ruku dan sujud. Ditanya, Abu Nawas, kenapa? Sholat mayat itu kan 4 takbir saja. Apa kata Abu Nawas? Namanya juga Abu Nawas kan. Bujur apa ada kisah ini yang jelas itu kita dengar. Apa jinya Abu Nawas? Ini mayat bakaya dosanya. Jadi tidak cukup 4 takbir, harus sujud dan ruku. Nah Bapak Ibu, disinilah sesungguhnya yang namanya sholat, kemudahan-kemudahan sudah dibuka peluang bagi kita. Bagi yang musafir silakan untuk menjamak mengqashar. Menjamak itu meringkas, menyatukan satu waktu. Zuhur langsung asar boleh. Kalau kita dalam perjalanan, kita musafir, ada rukhsah, ada keringanan. Kita sakit tadi, boleh juga. Misalnya tidak bisa tersentuh air, karena tidak boleh, karena sakit. Boleh kita tayamum. Luar biasa. Kalau logika kita, yang namanya tayamum tidak mensucikan. Tapi seperti itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kemudahan yang diberikan oleh Allah ini, kita yang berat-beratkan. Makanya, yang namanya perintah sholat merupakan satu kewajiban kita. Jangan sampai yang namanya tertinggal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada waktunya. Saya ingin menyimpulkan, ada 5 menit lagi sesuai janji saya. Tadi jam 10 kurang 10, sekarang jam 11 kurang 15. Ada 5 menit lagi. Bersabar dulu Bu ya, masih bisa dilanjutlah. Saya ingin menyimpulkan peringatan Isra Mi'raj kita pada hari ini, yaitu kita ingin menegakkan yang namanya ibadah sholat. Berdoa kita kepada Allah, munajat kepada Allah, minta sekuat-kuatnya, sekhusyuk-khusyuknya agar kita diberikan petunjuk dan hidayah mau sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat maghrib dan isya dulu. Maghrib isya terus dijaga, dirawat maghrib isya ini. Namun kira-kira 4 bulan kita tanpa menghentikan maghrib dan isya, kita pasti akan insya Allah kita cari subuh dan sholat-sholat berikutnya. Tapi tanpa henti 4 bulan. Insya Allah. Kenapa demikian? Proses pembiasaan itu penting. Kalau tidak dibiasakan maka akan sangat sulit. Tapi tidak pernah ketinggalan, tidak pernah kita lalaikan. Itu. Jadi tegakkan sholat. Kedua, karena sholat ini merupakan pembeda antara orang beriman dan yang kafir. Maka kalau kita melihat orang-orang di luar Islam, tidak ada dia sholatnya. Kalaupun ada ibadahnya beda. Karena ketundukan kita di dalam sholat ini itu nampak dan terlihat, sehingga sujud dan ruku ini sebagai simbol kita sebagai seorang Islam yang beriman. Nah, mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini memberikan tambahan wawasan kepada kita, dan
kami secara pribadi dan keluarga sangat-sangat menyayangi kula-kula di Pulau Besing ini. Apalagi Pulau Besing ini kan istilahnya ya pulau, hanya sepulau-pulaunya. Bangkitkan gairahnya supaya Allah memberikan keberkahan kepada kampung ini ya. Paling dada maghrib, ingat maghrib itu. Jadi anuta biasa-biasanya maghrib masih saja sibuk dengan kerajanya. Binggan dulu ya. Kita belajar dari manuk saja. Namun manuk maghrib ya mulang ya. Ini artinya mengisyaratkan kepada kita, mudah-mudahan lewat pencerahan tambahan wawasan ini kita digerakkan hati kita untuk melaksanakan yang namanya sholat. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Siap anak-anak? Pertanyaan? Ada yang siap jawab? Angkat tangan dulu apa pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu atau angkat tangan dulu? Pertanyaan dulu ya. Nah, siapa yang dulu angkat tangan itu yang maju. Siap? Ayo, apa Isra itu? Ayo maju. Siapa yang bisa? Apa Isra itu? Ayo, siapa yang bisa maju? Ayo. Ayo. Apa Isra itu? Yang pertama kali dijelaskan. Ayo cepat. Ayo, apa Isra itu? Pengertian Isra apa? Ayo, siapa yang bisa? Maju. Ayo. Usang kendak maju. Ayo. Isra itu apa? Ayo. Nah, kelupannya. Di belakang, dada. Ayo, sayang, ada yang maju. Ayo, sini. Nah. Sini. Sini. Siapa namanya? Haila. Siapa bapakmu? Mustar. Mamamu siapa? Husni. Ini kau tertawa. Kau kelas berapa? 3. Apa Isra itu? Isra itu apa sayang? Perjalanan. Terus? Perjalanan? Ayo. Perjalanan? Isra. Perjalanan Isra. Ayo, perjalanan apa? Ayo. Perjalanan Rasulullah. Kenapa kau menangis? Bisa kan enggak? Siapa menyuruh ya kamu kainin tai? Jangan ada yang menyuruh kamu kaju ini. Iya belum siap suruh maju. Karena kau tidak dapat menjawab, anu jauh saja. Nah, sudah. Sudah. Mbak kayak dendamnya juga. Ayo siapa lagi yang bisa? Ayo laki-laki. Aduh laki-laki nih. Ayo sudah siapa? Siapa namamu sayang? Nyaring. Natasha Kaila Putri. Wih panjang namanya. Bapakmu siapa? Mahdi. Siapa? Made. Mamamu? Riani. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Kelas 5 insyaallah tahu ini. Apa Isra? Perjalanan Rasul dari Masjid Haram ke Masjid Isra. Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu, demikian hikmah yang dapat saya sampaikan pada
pertemuan kita pada pagi hari ini. Lagi-lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Ya, sekalian duduk doa. Kita istighfar Bapak Ibu. Astaghfirullahalazim allazi khalaqakum wa tubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa tubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa tubu ilaih. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka lakulli syai'in qadir. Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyati qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syarqatil maut wa naj'a 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Indah amma kula kaparais, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mohon ridho, mohon maaf apabila ada ucapan kata yang tidak berkenan, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.